Hai orang keempat. Halo orang keempat. Balik lagi nih sama kita di episode kali ini kita bakal bahas seputar menikah di era new normal. Ya, jadi orang ketiga kali ini kebetulan dia juga melaksanakan akad di masa pandemi. Jadi dia juga suka sharing tuh di Instagramnya bahwa gimana sih mempersiapkan pernikahan di masa pandemi. Karena kan terkait dengan peraturan, terkait dengan vendor segala macam itu kan pasti berubah banget kan lu. Bener banget, banyak yang diubah. Jadi pastinya kita harus banyak tahu nih apa aja sih sebenarnya yang diubah dan harus kita patuhin. Oh iya, untuk orang ketiga kali ini dia juga punya bisnis dekor wedding dan dia juga dia lagi on progress WO. Jadi pastinya dia cukup paham untuk bahas seputar menikah di era new normal ini. Langsung aja kita ajak ngobrol. Ninda. Hai Halo nih. Ninda. Halo Lulu dan Toaf. Apa kabar? Baik-baik. Alhamdulillah. Cie reunian. Iya. Teman Ya SMA ampun, balik parah. ketemu sini lagi. Kita gak pernah ketemu ya Nin? Iya. Dari SMA. Oh ya by the way congrats on your iya. wedding. Happy banget dengarnya. Terus yang ngomong-ngomong nih tentang perweddingan, ibaratnya kan sekarang udah masuk pandemik, udah beberapa bulan yang lalu ya. Dan sampai sekarang itu ibaratnya masih nggak jelas nih mau sampai kapan sih pandemiknya. Menurut lo gimana nih? Maksudnya lo was-was atau gimana perasaan lo? Kayak gitu. Sebenarnya karena gue udah selesai akad nikahnya, jadi gue udah mulai tenang. Sebelumnya sih gue gak bisa tidur bahkan. Oh, Terus iya. gue lose weight itu 7 kilo. Oh gitu. iya, sampai stres sebelum gitu. akad. Tapi sekarang sih udah tenang, tapi tetap aja gue kan masih ada resepsi yang tertunda nih. Iya. Insya Allah di akhir tahun. Itu sih paling yang masih gue ragukan, masih mungkin apa enggak gue lakukan itu di tahun ini gitu. Jadi tapi rencana awal tuh sebenarnya lu akad dan resepsi jadi satu. Iya, harusnya tuh 12 April 2020. Cuman semuanya buyar deh kayak Ya ampun. akadnya pun juga gue cepetin jadi 10 April gitu. Tapi lu setelah perencanaan lu itu kan seperti berubah semua dong. Mendadak dong berubahnya. Sedangkan lu udah prepare selama 1 tahun. 1 tahun dan tiba-tiba berubah. Itu lu gimana cara lu kan berarti perlu ada koordinasi lagi ke semuanya kan. Lu tuh gimana? Maksudnya apakah lu langsung hubungi WO-nya kah atau pihak WO-nya yang menghubungi? Jadi kebetulan ketika COVID datang di Indonesia itu tuh sekitar Maret, gue udah agak, bahkan itu sebenarnya Maret awal gue tuh udah agak rada-rada deg-degan gitu. Ini gimana oke. gue mau ada resepsi, ngundangnya banyak lagi 1.500 orang gitu kan. Iya. Gak mungkin banget gue mau mengumpulkan orang sebanyak itu di masa seperti ini. Iya. Jadi dari awal pun gue udah langsung menghubungi si WO sebelum dia ngehubungin gue, Oh, gue iya. udah hubungin duluan. Gimana nih? Iya kayak Mbak gimana Mbak, saya tahu saya masih 1,5 bulan lagi tapi gimana nih gitu kan. Oh tenang Kak Ninda, kita tuh masih punya protokol-protokolnya. Pokoknya mereka udah ngasih tahu protokolnya deh, seperti kayak harus ada termogan, jadi kayak tes suhu dulu, terus juga harus cuci tangan terus dan lain-lain. Pokoknya mereka udah kasih tahu, cuma tetap aja ternyata peraturan pemerintah saat itu kan berubah-berubah terus. Itu tuh gue punya feeling kayak dibikin naik roller coaster sama pemerintah. Iya. Tiba-tiba tuh berubah gitu, kayak minggu ini peraturannya boleh di luar, nggak boleh di KUA juga. Terus ketika 2 minggu kemudian nggak boleh di luar KUA. Terus minggu depannya lagi kayak PSBB. Aduh, gue udah bener-bener capek banget diri gue sendiri gara-gara pemerintah tuh ganti-ganti peraturan tuh sangat cepet dan juga nggak koordinasi sama Kemenaknya juga. Jadi peraturan pemerintah yang diperda sama Kemenak pun juga kayak berbeda gitu saat itu. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk mempercepat akad nikah gue. Jadi hamin 2 minggu sebelum akad nikah gue rombak semua acara gue. Yang tadinya harusnya di gedung, gue akhirnya gue ubah karena ternyata di gedung pun juga gue harus additional charge lagi. Jadi karena dari gedungnya itu nggak mau ambil resiko kalau gue tetap bikin acara karena mereka harus comply lah sama policy-nya dari pemerintah gitu. Nah gue akhirnya cari-cari restoran atau enggak hotel yang ada di KUA setempat. Kebetulan gue udah masukin berkas-berkas KUA tuh udah dari 2019. Jadi gue udah terdaftar lah di sana. Dan gak mungkin kan kalau misalnya gue harus pindah KUA lagi gitu. Terus akhirnya gue cari-cari dan nemulah satu lokasi venue di Kembanggula gitu sih. Dan semuanya gue gunakan, jadi kebetulan
WO gue ini yang udah gue gunakan itu WO plus venue. Jadi gue udah paket gitu, resepsi plus akad gitu itu udah paket semuanya all in, udah sama fotografer, dekorasi, even baju bridal gitu tuh udah termasuk juga gitu. Nah, jadi yang gue rombak saat itu adalah penggunaan fotografer gue masih sama, cuman gue additional charge lagi karena extra day. Tadi kan gue rencananya kan Satu langsung hari, iya. 1 hari. Terus juga kedua baju bridal gue masih gue pakai nih karena kan gue udah ada akad nikah. Cuman tadi gue mau pakai adat Mandailing karena PSBB gue ngerasa aduh kebanyakan orang yang ngurusin muka gue dan lain-lain, jadinya udah deh gue stop, nggak usah pakai adat sama sekali. Terus juga untuk dekornya, kebetulan dekorasi gue itu juga on the day doang, yang resepsi doang. Kalau gue nambah akad di luar hari, gue harus nambah lagi. Sedangkan gue ngerasa, gue kan punya dekor sendiri, Siara Project. Gue ngerasa nggak ikhlas aja gitu, gue harus bayar orang untuk dekorin akad nikah gue aja yang gue rasa gue mampu. Akhirnya gue dekornya pakai tim gue sendiri, Siara Project. Terus juga gue entertain, gue cut, gue nggak jadi pakai entertain. Terus juga gue cateringnya akhirnya dari si Kembang Gula juga, dan itu juga gue makanan di box. Lo bayangin aja kayak gue acara di Kembang Gula akan nikah tapi bawa pulangnya box gitu. Iya. Kayak seminar ya. Iya, makanya gue tuh sampai minta maaf gitu sama keluarga gue yang datang, kayak maaf ya makanannya hanya box. Kayak iya nggak apa-apa Ninda, kita ngerti. Iya Pasti sih, ngertiin sih iya kan, pasti ngerti. Cuman tetap gitu. aja kita yang punya acara kan kayak agak malu gitu Iya, ya. benar. Tapi ngomong-ngomong, lu kan Maret kan, berarti kan Maret Covid itu upload di April. Di Maret itu awal-awal itu pihak WO-nya masih ini nggak bilang kok bisa kok April, Masih bisa kok masih April. bisa kok. Iya, jadi kayak gitu. pihak WO tuh masih positive thinking gitu. Karena belum ada peraturan pemerintah yang memberatkan kita kak, bla 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 kayak gitu ngomongnya ke gue. Jadi gue tetap disuruh tetap jalanin, tapi dari sisi keluarga gue udah yang kayak stres sendiri mikirin Covid, karena kan orang tua kita juga udah tua gitu. Betul, apalagi suami gue, mertua gue sih itu udah lebih tua lah usianya daripada nyokap bokap gue. Jadi lebih takut gitu mereka kena dan lain-lain. Itu Hamin berapa fixnya bahwa udah nggak bisa? Hamin berapa dari hari Hamin 2 minggu sih. Hamin 2 minggu. Hamin 2 minggu Berarti sebelum lo acara. langsung gitu ya? Pas pengumuman, pas mereka nge-announce fix Nin kita nggak bisa, lo berarti langsung nyari-nyari yang Kembang Gula dan lain-lain itu? Sebenarnya sih yang ngefixin bukan si WO, bukan si WO dan venue, tapi gue sendiri. Gue ngambil inisiatif sendiri karena kan gue walaupun belum sebar-sebar undangan, tapi undangan gue udah ada jadi gitu kan. Udah jadi. Itu tuh padahal gue udah mau sebar-sebar undangan, bahkan dari mertua gue, keluarga cowok gue, itu tuh mereka udah sebar-sebar undangan, tapi untuk orang terdekat. Jadi banyak lah yang udah tahu gitu. Sedangkan kebetulan untungnya nyokap gue tuh belum sebar-sebar gitu. Jadi gue juga langsung inisiatif lah, aduh daripada gue nggak jadi nikah gitu kan. Kan soalnya ini kan yang penting nikah kan akadnya ya, maksudnya kan niat baiknya di situ, dan itu kayak sunahnya lah gitu kan. Jadinya dari kata suami gue juga mending kita akad dulu aja deh, itu entah di mana, mau di KUA atau di mana. Pun KUA tuh udah sempat menjadi option kita juga, itu udah last option banget gitu. Karena kan emang sebenarnya peraturannya sempat keluar kalau kita tuh hanya boleh di KUA. Sedangkan kebetulan saat itu penghulu gue mau diajak diskusi dan mereka juga bilang kalau boleh gitu gue di Kembang Gula gitu sih. Tapi berarti lo kan seharusnya di gedung X lah. Iya. Nah si gedung X ini emang nggak memperbolehkan atau gimana sih? Maksudnya kan sebenarnya lo udah bayar gitu untuk akad, untuk paket akad dan resepsi. Nah apakah gara-gara Covid ini jadi ya belum boleh dulu nih gitu, apa gimana sih sebenarnya? Sebenarnya ketika si gedung X ini bilang kalau misalnya ternyata nggak boleh ngadain resepsi di tempat mereka dan akad juga boleh, itu tuh gue udah ada feeling ini pasti akan ada penambahan biaya. Nah penambahan biayanya itu lumayan gitu sih sebenarnya, kayak seharga sama yang gue bayarin sama akad nikah gue kemarin gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya gue harus additional charge tapi gue nggak dapat apa-apa. Pun makanannya kan gue ngambil dari catering luar, jadi pasti gue akan double bayarnya kalau gue tetap di gedung tersebut. Jadi gue mengambil keputusan untuk gue cari tempat lain yang lebih simple karena gue juga cuman cepet gitu kan acaranya. Jadi udah deh di restoran gitu. Wow. Iya, makanya tadi gue notisnya tuh segila lu sampai stres sampai turun 7 kilo ya. Iya, tapi seneng juga dong sebenarnya. Enggak sih, karena jujur di situ gue udah nggak kepikiran apapun. Even tentang Covid, tentang mungkin banyak berita-berita layoff dan lain-lain, gue udah gak kepikiran saat itu. Gue kepikiran cuman gue pengen cepet ini selesai. Gue udah kayak gitu, gue pengen cepet ini selesai.
selesai, bener-bener beban banget gitu di hidup Iya, gue iya. menurut gue saat itu ya. Dari Hamin 2 minggu ke hari H aja tuh lama banget rasanya. Apalagi gue sama suami gue kan LDR. Oh Jadi iya. Suami lu di? suami gue kebetulan kerjanya di luar kota, di dinas gitu dia, Dinas. tapi emang baliknya tuh sebulan sekali. Nah, kebetulan saat itu dia belum pulang, dia baru pulang itu Hamin seminggu kita nikah. Oke. Jadi di situ gue gak ada mental yang support mental gue Iya, lah iya. gitu ya, paling Bener. by phone aja gitu, tapi nggak ada appearance suami gue nya gitu saat itu. Jadi paling juga gue cerita sama keluarga gue juga yang nyantai-nyantai gitu kayak ya udah kalau diundurin juga nggak apa-apa, dan gue nya kayak iya mau tolong. Karena kan lu udah nge-planningnya dari tahun lalu. Iya makanya. Terus namanya nikah kan ngeri gitu nggak sih, kayak Bener. sakral, kayak aduh Bener. ngeri bisa aja nggak jadi gitu. Itu Nggak ada yang dia. tahu kan. Bener, apalagi gue selama ngurusin pernikahan tuh udah banyak banget dramanya. Oh iya. Ditambah kayak gini ngerasa kayak aduh apakah ini emang pertanda dari Tuhan. Kata suami gue kayak gini, kalau ini pertanda dari Tuhan gak mungkin kita doang yang kayak gini, semua orang yang mau nikah tuh juga iya, kayak betul. gitu. Iya juga sih, kayak biasa Itu saat itu nenangin kan banget, itu nenangin iya, banget. makanya. Gak cuma kita doang, yang lain juga banyak. Bener, karena kayak saat itu kan mungkin pikiran gue lagi gak rasional juga gitu Iya. ya. Jadi kayak ya agak-agak stres gitu sih sebenarnya. Nah itu kan tadi untuk ibaratnya akad lo ya. Kalau boleh tahu kan ada perbedaan nih dari awal sama yang untuk pandemik ini. Nah itu tuh lo jadi nambah berapa persen sih sebenarnya dari yang lo rencanakan? Oke, Untuk sebenarnya gue itu dari akad resepsi itu kan harusnya 1 hari. Iya. Jadi gue perbedaannya adalah gue harus nambah 1 hari lagi extra day untuk akad nikah gue yang gue pisah gitu. Itu gue nambahnya sekitar, karena gue menggunakan resource yang ada. Gue saat akad itu gue nggak menggunakan WO, gue menggunakan keluarga dan bridesmaid gue aja. Terus juga gue cateringnya dari gedung, jadi gue nggak perlu double bayar. Gue nggak pakai entertain, gue juga makeup artist udah gue booking dari resepsi gitu. Jadi gue sekitar nambahnya 10% aja sih. Oh. Karena kebetulan gue kan emang paket dari awalnya udah cukup besar. Oh, iya. Dan ketika akad gue bisa press budget itu banget gitu. Tapi bukannya, kan lu awalnya kan 1.500 kan niatnya. Kalau nurunin undangan berarti harusnya, oh kalau di akad ya, kalau di resepsi, oh iya gue nangkapnya di apa namanya, akad lu akan di di masa-masa deket-deket ini. Iya. Tapi malah justru nambah 10%. Nambah 10%. Oh gitu. Iya. Karena mengadakan yang tadinya nggak ada. Betul. Iya, oh mengalah, iya benar. Betul. Dan juga karena gue beda tempat sih. Kalau gue venue-nya sama, mungkin gue nggak akan iya. nambah Iya. segitu banyak juga sih. Benar. Mungkin kalau resepsi dulu sekarang mungkin akan lebih pasti lebih, maksudnya budgetnya lebih kecil kan pasti ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada pandemi gitu misalnya kan, terus juga gue tetap ngerencanain resepsi dan akad itu lebih pas sih budgetnya gitu, nggak akan ada penambahan juga. Iya. Tapi lu nggak ada niatan kalau misalnya resepsi jadi sekarangin gitu, atau emang pengen tetap mengundang banyak orang atau gimana? Sebenarnya sih gue emang pengen saat itu ketika sebelum PSBB, ketika di April itu gue udah bilang sama suami gue, calon suami gue saat itu, gue bilang kalau kenapa sih kita nggak sekalian resepsi aja biar Iya, kayak tenang Iya, gitu, Iya, nggak ada utang gitu loh, maksudnya utang acara gitu dalam diri sendiri kalau Iya. misalnya masih ada acara yang belum terlaksanakan. Cuman ternyata lihatlah waktu lama-lama peraturan pemerintah yang nggak memperbolehkan kita. Itu aja kan ketika PSBB kemarin gue hanya boleh didatengin oleh 10 orang keluarga aja. Itu juga dalam satu ruangan cuma boleh 10. Kalau sekarang kan peraturannya udah beda lagi gitu. Iya. Iya benar. Iya nggak bener juga sih kalau resepsi cuma bisa 10 sampai 15 orang Iya kayaknya. nggak mungkin kan. Iya. Kayak garing juga. Iya. Gedean acara ulang tahun. Bener makanya kan. Bener-bener. Sama kayak di KFC dong ya. Iya, bener banget. Nah Nin, tadi kan lo sempat mention kalau di akad lo tuh minta bantuan dari keluarga dan bridesmaid. Nah sebenarnya kan kita bisa dibilang agak-agak ngeri nggak sih, misalnya kalau dari keluarga atau dari bridesmaid tuh ibaratnya kurang-kurang paham nih. Nah apakah keluarga lo itu emang ada di ranah itu, atau lo ngebriefing sedemikian rupa biar mereka ngerti gitu? Oke, sebenarnya gue emang nggak ada rencana untuk
ajak bridesmaid dan juga para keluarga gue untuk menjadi WO di acara akad nikah gue, karena kan emang gue rencana awal itu udah ada WO juga yang ngurusin. Nah karena ini semua udah gue atur ulang di Hamin 2 minggu tersebut, jadilah gue minta tolong mereka. Dan juga awalnya gue ragu sih, gue nggak ragu karena gue udah pernah memberdayakan mereka di acara lamaran gue kemarin. Jadi waktu acara lamaran kemarin gue minta semua bridesmaid gue dan juga keluarga gue untuk jadi PIC-nya gitu. Dan gue emang bantu mereka untuk kayak bikin rundown. Kebetulan gue emang udah punya skill event planning gitu, jadi gue udah tahu nih rundownnya tuh apa aja sih kalau buat lamaran dan juga akad nikah. Sampai teksnya MC aja tuh udah gue bikinin juga, saking gue takutnya. Cue cardnya gue bikinin karena emang gue sering jadi MC juga. Terus juga gue nggak yakin om gue ini tuh bisa bagus gitu loh, apa yang gue pengen disampaikan tuh sesuai gitu. Jadi gue bikinin cue cardnya dari awal sampai akhir. Terus juga untuk bokap gue sendiri yang bahkan jadi penerima cowoknya gitu, penerima keluarga laki-laki, gue bikinin juga cue cardnya. Iya, emang gue orangnya detail banget karena gue takut acaranya nggak sesuai sama yang gue bayangin gitu. Jadi lah ketika gue akad nikah udah gue brief juga sih, udah gue bikinin rundown, gue bikinin cue card. Sampai lo tau gak sih kalau misalnya mau nikah kan kayak ada kertas gitu di atas meja buat yang ijab kabul kayak yang saya nikahkan bla bla bla, itu kan biasanya bikin WO, itu gue bikinin juga gitu. Jadi gue tuh udah tahu gue mau ngomong apa dan bokap gue mau ngomong apa, suami gue mau ngomong apa gitu. Keren sih, keren. Tapi kalau dari bridesmaidnya ini mereka ngapain nih? Maksudnya bantu-bantu apanya? Job desk-nya. Sebenarnya ketika akad nikah sih kemarin nggak banyak, jadi emang lebih kebetulan gue mau bikin Zoom meeting gitu, jadi mereka yang nggak bisa datang di acara nikahan gue, mereka bisa nonton lewat Zoom. Jadi emang bridesmaid gue saat itu yang datang cuma 2 orang, yaitu satu tugasnya make upin nyokap gue, yang kedua dekorasi gue karena emang tim dekor gue juga. Terus juga sisanya mereka on the day eventnya, maksudnya ketika acara sudah mulai, mereka itu bantu kayak mengarahkan kayak si penghulu, terus juga tadi jadi hostnya Zoom kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau waktu lamaran emang lebih kayak banyak sih tugasnya bridesmaid, dari keluarga laki-laki masuk, terus juga mereka yang iring keluarga laki-laki duduk, bawain baki-bakiannya si seserahan kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak layaknya WO. Wow. Lu kedepannya niat, ada niat bikin WO nggak? Nah, gimana? Kedepannya ada niatan pengen, kayaknya asik. Iya. Kalau WO sih gue emang lagi bikin nih sama temen gue kebetulan. Iya. Jadi nanti kalau misalnya emang kita udah rampung juga dan udah ada project nih, mungkin udah mulai bisa gue share-share sih nanti di Instagram gue juga gitu. Nama Instagramnya apa nih? Sekalian kali boleh. Oh iya, kalau misalnya WO-nya namanya Akar Suara. Akar Suara. Kalau misalnya Instagram gue sendiri Fadila Aninda, dan kalau misalnya Instagram dekorasi gue namanya Sierra Project. Sierra_project. Nanti boleh dicek-cek ya. Iya. Sering banget share-share tentang perweddingan ya. Iya benar. Lumayan banget. Kalau buat kalian yang mau nikah untuk deket-deket ini kan. Iya. Benar. Oh ya, mungkin satu lagi untuk pengalaman akad lo kemarin. Kalau tadi lo udah bilang itu nambah charge budget ya, ini kita bicara budget itu sekitar 10%. Nah itu kalau boleh tahu sebenarnya detailingnya tuh apa aja sih? Ini untuk buat pasangan-pasangan yang emang mau bikin akad di tengah pandemi kayak gini, tapi sebenarnya dia udah ngeplan kayak lo gini nih case-nya gitu. Kalau gue rasa teman-teman kalau yang udah emang ngerencanain akad nikah sebelumnya dan resepsi bareng, dan juga mungkin baru mau bikin nih karena pas lagi pandemi gini banyak juga loh orang-orang tuh yang bikin akad nikah dulu deh gitu, karena resepsinya ntar dulu aja gitu kan, pas banget gitu. Itu menurut gue yang penting itu adalah tempatnya dan juga catering. Tempat bisa di rumah dan bisa juga di restoran. Kalau misalnya di restoran itu kalian udah pasti dapat makanannya juga gitu. Jadi kalau misalnya dari tempatnya di rumah, cateringnya lah yang kalian beli gitu. Untuk WO gue rasa penting juga teman-teman itu pakai kalau kalian nggak punya knowledge gitu tentang perweddingan dan juga nggak punya resources lah gitu. Jadi gue rasa mending pakai WO aja. Bener. Terus udah gitu dekorasi juga penting banget karena yang bikin menghidupkan acara kalian tuh dekorasi gitu. Terus fotografer itu paling penting sih menurut gue, foto dan video. Karena nanti ketika lo udah selesai nikahannya, bahkan untuk itu udah bertahun-tahun lalu, itu kenangan gitu loh. Bener, memori itu yang bakal lo lihat-lihat lagi. Terus ya baju dan makeup artist itu penting juga sih menurut gue. Itu sih elemen-elemen yang penting. Jadi kapan nih kalian lo? Aduh, nanti ya ditunggu aja. Ini lagi riset kecil-kecilan ya, Bu? Ya didoakan. Riset kecil-kecilan buat yang lain. Benar. Buat yang mau nikah.
Oke. Nah, mungkin sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang pernikahan untuk new normal nih. Kan ibaratnya kita udah mulai masuk new normal. Nah, pasti ada peraturan kan, Nin, peraturan baru dari Kemenak. Nah, apa aja sih yang lo tahu dari poin-poin Kemenak gitu? Oke, ini per Agustus ya yang gue kasih tahu karena balik kan lagi. berubah terus ya? Iya, Nah, balik lagi betul-betul. pemerintah dan Kemenak itu Menyesuaikan ya. suka bikin peraturan tuh berubah-berubah gitu. Oke. Kalau per Agustus ini sih boleh menikah di luar KUA dan juga di KUA. Apabila mau di KUA dan di rumah itu tuh maksimal 10 orang yang mengikuti. Dan juga protokolnya tetap harus menggunakan masker dan juga sarung tangan ketika ijab kabul. Terus juga kalau di luar KUA dan rumah itu maksimal 20% dari kapasitas ruangannya yang boleh hadir. Jadi dan maksimalnya itu 30 orang. Gitu sih paling. Itu nanti akan ada sidak nggak sih kira-kira, misalnya gitu loh, kayak kan misalnya kan dia bilang kan 20% nih kita di rumah nih, dia kan nggak akan tahu kan maksudnya apakah 20% Kita lebih atau iya, enggak gitu. tahu nggak? Percaya nggak percaya, tapi sidak tuh ada. Oh Karena iya? kebetulan di acara gue ada sidak. Oh iya, itu dari pihak Ini sih apa sih polisi yang suka muter-muter itu loh. Satpol PP gitu, Bukan. Bukan. Emang polisi jaga deh kayaknya ya. polisi jaga. Iya. Polisi yang suka sidak-sidak sih. Gak begitu ngerti sih Iya, sebenarnya. gue juga kurang koordinasi ngerti. kali ya. Tapi bukan dari Kemenak sih. Kalau Oh, Kemenak betul. sih dari KUA aja sendiri, maksudnya itu aman sih. Yang penting kita mengikuti protokolnya, KUA-nya pun juga akan hadir gitu. Tapi kan setelah acaranya kan sekarang tuh banyak banget yang namanya syukuran. Jadi setelah akad nikah, orang-orang itu mengadakan syukuran seperti mini resepsi lah. Itu tuh biasanya yang harus diperhatikan juga sama teman-teman yang lagi bikin akad nikah persyukuran itu. Kira-kira udah sesuai protokol apa enggak? Karena kalau disidak ya bisa jadi kena juga gitu sih. Iya betul, jadi ya tetap diperhatiin lah ya, Bener. jangan mentang-mentang kayak mungkin ini cuma persyaratan doang ya, tetap diperhatiin ya. Harus diambil tegas sih menurut gue gitu. Benar. Kalau yang tadi beberapa poin lo sebutin, sebenarnya itu mungkin sebagian kecilnya kalianin. Kalau kita pretelin mungkin akan lebih banyak lagi ya. Apakah harus Entertainment gitu ya? entertainment gitu boleh nggak sih, Nin? Sebenarnya boleh banget ada entertainment, cuman balik lagi itu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kalian emang ngundangnya cuma sedikit, entertainment tuh untuk apa menurut gue? Iya sih. Tapi kalau misalnya emang kalian ngundangnya nantinya banyak, terus juga mungkin waktunya panjang, ya boring juga sih nggak ada entertainment gitu. Balik lagi sih ke kebutuhan dan juga budget. Ingat kalau misalnya akad nikah kan nggak semuanya mungkin punya budget yang banyak, apalagi Iya, kalau misalnya betul. masa pandemi kayak gini, semua lagi susah juga ya, semua lagi krisis gitu kan. Mungkin mereka pengen cuman yang penting gue sah aja dulu deh gitu. Iya. Gimana sih biar gue nggak banyak ngeluarin uang tapi gue tetap bisa sah sama si pasangan gue ini. Jadi menurut gue itu sih elemen-elemen yang penting gitu. Oke. Oh iya, gue mau nanyain bisnis lu sendiri berarti kena dampaknya banget dong ya? Iya sebenarnya kebetulan bisnis gue pasti kena dampak, tapi ketika di PSBB kemarin karena kan emang banyak yang freeze acara gitu ya, acaranya terhenti, terus juga banyak yang klien mundur, minta refund, terus juga sampai ada- schedule iya kayak gitu. Nah kebetulan di gue sendiri udah mulai berjalan normal lagi nih di bulan Juni. Oh gitu. Jadi mulai Juni, Juli ini udah mulai ada kegiatan tapi memang tidak banyak dan emang fokusnya di lamaran sama di akad nikah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir berarti pengalaman lu mempersiapkan pernikahan ini ilmu baru untuk bisnis lu ya? Ya betul banget. Gue malah merasa jadi kayak gue punya hal untuk mendevelop bisnis gue lagi Iya, nih. Kayak ya tadi balik lagi karena banyak sekarang orang nikah, akad nikah aja dan juga lamaran, gue akan memfokuskan target segmen market gue tuh ke situ gitu. Oke, benar. Jelas, gue maksudnya ternyata lu sampai sedetail bahwa lu nulisin cue card-nya sendiri gitu loh, kayak Keren sih. saya pengantinnya sendiri. Iya bener. Kayak passionate banget ya sampai sini. Emang sebenarnya butuh waktu banget untuk gue ngerjain itu karena gue juga ngerasa gue udah membebani keluarga gue. Dia udah bantuin acara gue aja alhamdulillah banget gitu kan. Iya. Gue takutnya mereka juga ngerasa jadi pressure, aduh gue harus Iya, ngomong bener. apa. Jadi Iya. mending gue sediain aja deh gitu cue card-nya. Benar. Balik lagi topiknya ke budget karena menarik banget ya. Kalau menurut lo nih Nin, range budget untuk nikah di new normal itu range-nya dari yang paling on budget sampai yang paling mahal tuh berapa sih? Oke, kalau misalnya di akad nikah di new normal gitu ya, budgetnya itu sebenarnya bisa disesuaikan sama yang kalian ada gitu sebenarnya. Oke. Even misalnya cuma punya 10 juta gitu, itu sebenarnya bisa aja. Bahkan kalau misalnya kalian punya 5 juta pun juga bisa banget ya tinggal nikahnya di KUA gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang paling mahal banget
nggak ada angka mahalnya juga sih kalau kalian bikinnya di hotel dengan Relatif menggunakan lah ya. iya relatif. Kalau kalian menggunakan di hotel, menggunakan bajunya juga dari desainer yang mahal, makeup iya. artisnya juga yang mahal, itu pun bisa sampai ratusan juta. Iya. Tapi sebenarnya normalnya menurut gue akad nikah di new normal ini budget normal itu sekitar di 20 sampai 60 juta. Menurut gue itu udah di kisaran normal. Nggak berlebihan, nggak kurang gitu menurut gue. Pas lah ya. Mm-mm. Apa yang paling bikin mahal? Nah, menurut lo apa kalau di new normal ini? Yang bikin mahal tuh ego kita. Tapi beneran Iya, loh. Tapi serius. Sumpah itu bener banget. Quotes of the day itu. Oke, keren, itu keren. bener Iya, banget sih. yang bikin mahal tuh egonya. Karena kan kayak pengennya vendor-vendor terkenal, terus juga mungkin ya kayak tadi makeup artist pengennya yang kayak udah terkenal gitu kan. Bener. Jadi kalau misalnya emang menurut gue kalau kalian nikah itu balik lagi sama kemampuan budget kalian. Kalau kalian pengen ngikutin ego kalian, tapi nanti duit kalian habis, terus abis nikah gimana duitnya? Iya, Menurut gue sih kayak gitu, mubazir aja sih, kayak abis nikah kan masih punya After marriage tuh kehidupan. yang lebih penting justru. Betul sih. banget kayak gitu Iya. kan. Kalau kata orang yang penting sahnya bukan wahnya gitu Iya. kan. bener. Nah, Nin, kan peraturannya udah sering digaung-gaungkan kan tentang wedding di era new normal ini. Nah, Ya. kalau menurut opini lu nih, kira-kira masyarakat bakal akan ngikutin gak ya peraturan yang pemerintah udah kasih tahu itu? Kalau menurut lu? Menurut gue sih Opini lu, pasti bakal ngikutin sih, karena walaupun dia nggak mau ngikutin nih misalnya si keluarga ataupun calon pengantinnya, tapi kan pasti vendor-vendor lain nggak akan mau. Oh iya benar. Jadi maksudnya kan nggak bakal berani ya banyak- vendor. Iya, akan banyak suara lah di acara itu, nggak cuma keluarga doang. Betul. Pasti kalau misalnya mereka nggak mau mengikutin, misalnya pengen tetap mengundangnya 100 orang gitu, belum tentu tuh orang fotografernya tetap mau. Bisa aja kayak mereka juga yang mau patuh gitu, karena kan nanti takutnya bisnis mereka ditutup atau kayak gimana, itu Kesehatan resiko mereka lagi. juga kan. Bener. Iya. Gitu sih. Jadi emang semua stakeholder udah patuh lah karena ngeri Harusnya. ya. Karena kalau nggak nanti balik lagi, walaupun si misalnya aman gitu, merasa aman, kan banyak ya kasus-kasus. Kalian mungkin lihat juga ya di bulan Maret kemarin ada kasus-kasus juga pernikahan, Iya benar. pernikahan yang dia tuh bikin resepsi bahkan di Oh, masa iya, corona ini. iya. Walaupun udah April terus diungkit-ungkit lagi. Nah, itu dia sih maksud gue. Mungkin kita aman gitu sekarang, tapi nanti ketika ada yang melaporkan atau ketika nanti dari tamu gitu misalnya, atau mungkin nanti gimana-gimana kan jadi balik lagi bumerang untuk keluarganya. Benar. Iya, Gitu. Belum lagi kalau emang ternyata di situ ada yang ketularan. Nah, oh itu udah pasti kayaknya udah masuknya ke hukum deh takutnya. Gue nggak ngerti juga sih, karena kan jatuhnya ya lo sudah melanggar, bahkan lo juga merugikan orang lain. Iya, merugikan orang lain gitu. Benar. Berarti kalau sepengalaman lu nih kan lu udah nge-planning dan sebagainya, lebih baik kalau orang ingin resepsinya tuh lebih baik diundur aja di akhir tahun ini atau memang di tahun depan kalau menurut lu, orang yang baru mau ngerencanain? Kalau resepsi pastinya tahun depan, jangan tahun depan. ini sih. Heeh. Kalau resepsi ya, tapi kalau akad Kalau nikah, akad nikah. gue juga saranin tahun depan juga. Tahun depan juga. Karena kan maksudnya planning yang dadakan itu nggak enak banget gitu. Terus mau terburu-buru dan semuanya jadi keterbatasan lah. Tapi kalau misalnya emang pengen manfaatin waktu momen ini gitu, pandemi, untuk biar nggak ada resepsi atau mungkin emang biar cepet sah aja, nggak apa-apa juga sih, nggak ada salahnya kalau mau sekarang ini nikahnya. Ngambil momen lah ya. Ngambil momen, betul. Tapi kalau misalnya emang orangnya terorganize gitu, Iya, mending tahun depan deh, nggak usah buru-buru gitu. Kalau kalian misalnya budgetnya kan kayak pas-pasan nih, aduh Iya. mau resepsi kok kayak berat. Bener nah banget udah kan. nikah sekarang Pas aja. banget, gak akan ada yang nanyain juga kapan kalian resepsinya. Bener iya, orang pandemi kok sama resepsi sih. Iya. Iya kan, makanya. Kalau dari tadi kita bahas tentang yang pengen bikin nikahannya. Kalau sekarang mungkin gue mau nanya tentang dari sisi tamunya nih Nin. Misalnya gue sebagai tamu diundang di acara nikah new normal nih, misalnya di bulan Agustus atau September. Menurut lo apa sih yang harus gue perhatiin? Maksudnya kan ibaratnya ngeri ya, gue nggak begitu tahu gitu apakah ini si calon pengantinnya benar-benar melakukan nerapin si protokol Protokolnya. COVID. Menurut lo apa sih yang harus gue perhatiin sebagai tamu gitu? Menurut gue sebagai tamu ketika diundang, ya lihat juga undangannya kira-kira bakal ngebahas tentang protokol COVID atau enggak. Oke. Terus juga melihat mungkin kan kalau misalnya gue sempet datang ke simulasi wedding juga, di situ tuh kita dibagi 2 sesi gitu loh. Jadi biar
penggunaan ruangannya itu hanya kapasitas 50% orangnya aja gitu. Jadi nggak menumpuk walaupun banyak yang datang tapi masih ada jarak lah renggang gitu. Nggak kayak kondangan pada biasanya tahu kan kalau lagi ngantri catering Iya. tuh Ya desek-desekan Ngantri kayak gitu-gitu. ngantri kambing guling kan. Nah itu dia langsung habis loh kambing guling biasanya. Belum lagi ada ibu-ibu nyerobot. Nah itu dia makanya. Jadi kan untuk menghindari itu kan kita bisa ngelihat dari sesinya. Terus juga mungkin dari guideline si undangannya itu udah kasih tahu kalau tolong menggunakan masker dan lain-lain, kami menerapkan protokol COVID dan lain-lain. Apabila tidak, tapi kalian juga nggak pengen menolak atau gimana, mending langsung tanya aja sama si pengantinnya yang mengundang atau mungkin keluarga pengantin yang ngundang. Tanya kayak ini mau menerapkan prosedur atau protokolnya COVID atau enggak. Karena kan emang sebenarnya sayang juga ya dari diri kita sendiri kalau kita nggak tahu protokolnya kayak apa. Iya. Gitu sih. Ngeri ya. Jadi ya kalau misalnya tamunya online ya masih oke lah ya. Iya. Bahkan gue menyarankan emang kalau misalnya cuma bener. lagi ngadain akad nikah dan cuma 30 orang dan temen lo banyak, mending bikin kayak ya tadi Zoom meeting atau mungkin kayak Google Meet atau apa gitu. Iya, betul. Oke. Oh ya Nin, gue tuh sempat nonton di YouTube ya, sama waktu itu di story lo juga deh kayaknya. Jadi ibaratnya lumayan banyak nih detail-detail tentang para tamu yang harus datang di pernikahan new normal. Nah, lo boleh ceritain nggak misalnya contohnya kayak yang duduk pisah-pisah, terus misalnya cara foto sama mempelai gimana, terus cara ambil makan, mungkin lo bisa share di sini? Iya boleh, cuman agak panjang nih maaf. Nggak apa-apa. Ya kalau misalnya dari pintu masuk awalnya, ketika biasanya lo tulis buku tamu gitu, di situ tuh di awal lo belum nulis buku tamu dulu, tapi akan di tes suhu tubuh dulu pakai termogan. Terus juga harus pakai hand sanitizer dulu atau enggak cuci tangan. Setelah itu instead of nulis buku tamu, lo bisa kayak isi Google Form gitu pakai HP atau kalau emang mereka masih manual pakai pulpennya itu sendiri-sendiri gitu. Jadi lo kayak dapet pulpen gratis lah ininya gitu. Terus juga untuk angpaunya sendiri udah pakai QR code nantinya. Jadi maksudnya biar nggak banyak amplop masuk dan banyak tangan kan jadinya yang masukin gitu. Lebih baik kayak gitu sih. Terus ketika lo udah masuk juga lo akan disarankan untuk either itu salam sama si pengantinnya, kayak mendatangi pengantinnya memberikan ucapan atau enggak lo langsung ke tempat makan gitu. Kalau misalnya lo ke tempat pengantinnya, lo akan disuruh cuci tangan lagi pakai hand sanitizer dan habis itu lo cuma boleh namaste doang. Oh ya, ini semua harus pakai masker, jadi kayak nggak mungkin nggak pakai masker, jadi kayak nggak boleh masuk tanpa masker gitu intinya. Pengantinnya juga? Pengantinnya facial kali? Enggak sih kayaknya. Kalau gue sih jujur nggak mau ya. Iya, makanya udah cantik-cantik kan. Iya makanya, cuman gue nggak tahu sih harus iya apa enggak, cuman jujur kalau gue enggak gitu, tapi gue nggak tahu ya gue. Terus udah gitu cuman boleh namaste doang gitu, jadi nggak dan jaraknya 1 meter lah, jadi nggak boleh deket-deketan. Mau foto pun juga boleh, tapi harus jaga jarak dan nggak boleh minta fotoin orang lain. Karena HP-nya kali. HP-nya bener, jadi paling itu gue dapat foto aja lah dari kamera tuh fotografer atau kayak lo punya keluarga minta tolong fotoin kayak gitu. Terus setelah itu juga lo akan masuk ke tempat area makan kan, area catering. Itu tuh makanannya semua udah di serve. Yang dulunya lo ngambil sendiri bisa ngambil nasi sebanyak-banyaknya, lauk sebanyak-banyaknya ini udah nggak bisa. Bukan karena lo dibatasin, tapi ini untuk menghindari touch point sama orang-orang lah. Iya bener. Dan itu di serve-nya itu udah sama si orang cateringnya yang menggunakan full face kayak face shield gitu, terus juga udah pakai sarung tangan dan lain-lain. Terus juga ketika duduk itu udah jaga jarak, jadi udah nggak ada yang mepet-mepet lagi dan nantinya akan lebih banyak kursi dan meja daripada orang yang berdiri sih untuk menghindari kerumunan. Oh iya betul. Benar. Karena kalau berdiri justru malah ini ya nyari tempat ngobrol, selfie. Iya benar. Ini Nin, kan ibaratnya banyak juga dong calon pengantin yang mau cari-cari insight dari persiapan pre-wed sampai resepsinya. Nah kalau sekarang kan belum ada lagi nih kayak wedding expo atau wedding fair. Nah lo ada rekomendasi website atau aplikasi nggak yang bisa kita tonton atau maksudnya calon pengantin bisa tonton untuk nambah-nambah insight mereka yang all in gitu? Iya menurut gue sih ada 3 sih dari gue platform
online untuk wedding dan juga website gitu. Itu ada dari Weddingku, terus juga Bride Story sama Bride Dep. Kalian cukup kepoin 3 itu sebenarnya udah harusnya dapat banyak informasi sih. Cukup Itu lah dari isinya. Instagram, mobile apps dan juga websitenya mereka. Oke deh. Cukuplah 3 itu sebagai referensi ya. Iya benar, dan setahu gue mereka juga sering bikin kayak live Instagram untuk ngebahas hal seperti ini. Terus juga mereka juga sering kayak bikin online survei gitu di venue kerjasama sama venue Iya. kayak gitu. Jadi maksudnya bisa kayak lihat venue tapi online gitu loh. Survei venue I online see, gitu. oke. Oh iya benar-benar penting juga tuh ya. Karena kan pasti kalau orang mau nikah banyak survei lokasi kan. Betul. Untuk yang jaraknya jauh sih enak ya. Jadi Iya. nggak perlu Iya. datang-datang. Bener-bener. Nin, jadi kan peraturan ini udah mulai digaungkan. Nah, menurut lu peraturan pernikahan di era new normal ini sampai kapan ya? Apakah memang akan seterusnya dibatasin atau gimana ya? Kalau menurut lu? Menurut gue kalau peraturan yang sekarang ini itu berlaku untuk PSBB transisi aja kali ya. Karena selepas PSBB transisi pun udah banyak wedding organizer dan mungkin venue yang menerapkan resepsi wedding new normal. Kalau sekarang kan resepsi belum ada nih. Iya. Ketika mungkin nanti PSBB transisi dicabut, Kemenkes dan juga mungkin Kemenak udah memperbolehkan untuk resepsi tapi dengan protokol-protokol yang baru juga. Mungkin seperti yang tadi udah gue bilangin, tadi gue sempat cerita tentang gue pernah datang ke simulasi wedding, ya itu Iya. sih kira-kira kayak gitu protokolnya, dan itu akan berlaku sampai COVID itu udah mulai bisa kita Kendalikan press ya. gitu angkanya dari pemerintah maksud gue, terus juga udah ada vaksinnya, ya kita udah bisa balik normal, beneran normal gitu. Itu sih menurut gue. Ya berarti kita sudah mulai melatih ego kita lah ya. Betul. Sudah mulai menahan ego kita bahwa emang ya memang keadaannya seperti ini ya. Betul banget. Kita mau gimana lagi kok? Itu kan masalah kesehatan kan. Bener. Justru kan ada keluarga kita, ada orang tua Bener. kita. Bener-bener. Harus mikirin orang lain sih daripada diri sendiri juga. Iya. Betul banget. Thank you banget Ninda udah mau mampir ke sini, udah bagi-bagi insight ke kita berdua. Iya, makasih banyak. Oh ya, sekali lagi selamat atas pernikahannya. Congrats on your wedding. Iya, semoga sakinah mawaddah warahmah semakin berkah. Semoga lancar juga resepsinya dan honeymoonnya Oh iya, ya. resepsinya ya. Amin. Oh iya, tadi mau di Maldives. Waduh, gak sabar banget itu. Mantap. Iya, thank you juga lo, gue so honored udah bisa diundang ke sini juga sebagai Iya. speaker sekalian juga di sini. Yeah. Sukses terus buat tahun ketiga. Oke, Nah, makasih. buat yang pengen tahu tentang apapun berbau-bau wedding, nah nanti bisa ngelihat cek Instagram dari Ninda ataupun Sierra Project ataupun nanti satunya lagi ada WO yang dipunyain sama Coming Ninda. soon WO-nya. Coming soon. Oke. Thank you. Thank you orang keempat. Bye. Bye. Thank you.